Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nur Indah Puspitasari dari kelas PGMID. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu Tyler Behaviora Model. Model ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam mengembangkan rencana kurikulum pembelajaran. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah pengalaman selama ini telah mencapai tujuan pendidikan, dan bagaimanakah kita dapat menentukan apakah tujuan dapat tercapai? Yang kedua yaitu Beckham's Managerial Model. Model ini dikembangkan oleh seseorang ilmuwan asal Amerika yaitu George Beckam. Model pengembangan ini memiliki 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan lingkup wilayah pengembangan seperti sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi. Yang kedua yaitu penetapan personalia yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum yang diambil dari kelompok. Yang ketiga yaitu menetapkan organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, yaitu yang berkaitan dengan prosedur yang harus diikuti ketika merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi, pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dalam menentukan perencanaan kurikulum. Yang keempat yaitu implementasi kurikulum dengan menjalankan atau mengaplikasikan kurikulum yang membutuhkan kesiapan guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya. Yang kelima yaitu evaluasi kurikulum yang mencakup 4 aspek yaitu evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru, evaluasi desain kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa, dan evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Yang ketiga yaitu Saylor, Alexander, and Levis Administrative Model. Sebuah model yang gagasannya datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Pengembangan model ini disebut juga top-down atau live-step, yaitu pengembangan kurikulum dari atas. Karena datangnya dari atas, maka pelaksanaan kurikulum tersebut selama tahun pertama diperlukan adanya kegiatan monitoring, pengamatan, dan pengawasan serta bimbingan dalam pelaksanaannya. Setelah berjalan beberapa tahun, perlu diadakan evaluasi untuk diketahui validitas komponen-komponennya. Yang keempat yaitu The Grassroots Model. Model ini kebalikan dari model administratif. Model ini gagasannya datang dari para guru di sekolah. Para guru ini membentuk tim untuk mengembangkan atau menyempurnakan kurikulum, baik dalam satu atau beberapa komponen kurikulum dan bahkan keseluruhannya. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi dengan model grassroots-nya memungkinkan terjadinya kompetensi dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan yang akan melahirkan manusia yang lebih mandiri dan kreatif. Yang kelima yaitu Taba Inverted Model. Model pengembangan ini lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru yang bersifat induktif yang kebalikannya dari model tradisional deduktif. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba ini. Yang pertama yaitu melakukan eksperimen. Guru melakukan kajian mendalam untuk menganalisis hubungan antara teori dan praktik. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kelas hingga diperoleh data-data yang relevan. Yang kedua yaitu menguji unit eksperimen. Tahapan ini bertujuan untuk menguji validitas data yang diperoleh. Caranya dengan guru melakukan eksperimen kembali di luar kelas. Yang ketiga yaitu mengadakan revisi dan konsolidasi. Data yang diperoleh di luar kelas akan dijadikan acuan perbaikan atau revisi. Setelah perbaikan atau revisi akan dilakukan konsolidasi guna penarikan kesimpulan untuk hal-hal yang bersifat umum. Yang keempat yaitu pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Para pengembang kurikulum melakukan kajian untuk memastikan kesesuaian antara konsep dan kondisi.
Yang kelima yaitu pelaksanaan atau penerapan kurikulum. Selanjutnya, setelah dinyatakan selesai, barulah kurikulum bisa diterapkan secara bertahap ke daerah yang lebih luas. Yang keenam yaitu the demonstration model. Model pengembangan ini merupakan pengembangan kurikulum yang diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan para ahli dengan maksud mengadakan perbaikan pengembangan kurikulum. Yang ketujuh yaitu Roger Interpersonal Relation Model. Model ini berbeda dengan model-model lainnya. Tidak ada suatu perencanaan kurikulum tertulis, yang ada hanyalah rangkaian kegiatan kelompok. Model ini lebih mementingkan aktivitas dan interaksi. Melalui bentuk ini, individu akan berubah. Metode pendidikan yang diutamakan adalah sensitivity training, encounter group training group. Model ini mempunyai 4 langkah, yaitu yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Yang kedua, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Yang keempat, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok yang dapat dikoordinasikan oleh organisasi orang tua masing-masing sekolah. Yang kedelapan yaitu the systematic action research model, merupakan model pengembangan kurikulum yang didasarkan pada asumsi bahwa perubahan kurikulum merupakan perubahan sosial mencangkup proses yang melibatkan orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Model ini mempunyai langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menguji masalah kurikulum secara seksama melalui kegiatan-kegiatan dengan pengumpulan data yang cukup meluas dan lengkap untuk memperjelas masalah dan pencarian yang luas untuk mengidentifikasi faktor kekuatan dan kondisi yang mempengaruhi atau turut terlibat dengan masalah tersebut. Yang kedua yaitu implementasi dari keputusan yang diambil dalam kegiatan pertama.